Kota Medan. Kalau pakai istilah Jakarta kelihatan keren itu sebenarnya tanggung jawab si Isari. Itu Radio Bonsita paling Jakarta. Karena aku dulu waktu zaman aku kan penyiar dulu. Betul nggak? Betul nggak, Ri? Ya. Itu anak Bonsita kalau siaran tuh kalau waduh logatnya begitu buka udah Jakarta kali. Iya kan? Ya. Padahal Rus, Bonsita apa tuh Rus? Rus, padahal Bonsita itu apa Rus? Bonsita itu Rus. Bonasi tanggang Rus. Betul ya? Betul ya. Orang bilang enggak. Orang bilang Bonsita itu 3, Bongkeng Marcella, Sinta Rama, dan Tenggo 22. Supaya dibilang hebat sampai ke Jakarta, kan aku tanya waktu pindah Jakarta, apa rupanya beda Jakarta, bahasa Jakarta sama Medan? Iya, kalau Jakarta, kalau Medan bilang lah, Jakarta itu pasti bilang dong. Wah, kalau begitu udah ganti namaku, kan namaku Idrus Abdullah. Oh, kalau kenalan Idrus Abdul dong. Ya. Nah, itu ada ceritanya, Rus. Ada ceritanya tuh anak Betawi sama anak Jakarta ketemu di kereta api. Jadi dia sikit dong. Kata Betawi ini apa maksudnya? Oh, sikit lah. Ya kan? Itu anak Betawi itu baca majalah. Pinjam majadongnya Mas gitu. Pinjam majadongnya karena lah itu kan ganti dong. Anak Medan itu kan pinjam majadongnya Mas. Nah, seperti itu. Jadi terus apa dong? Abdul dong. Iya itu dia betul. Jadi makanya kita pakai macam intent bilang sama kawan-kawan semua sama wartawan, pakailah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Misalnya jangan bilang motor, sepeda motor. Betul, Di. Kalau aku nggak setuju juga kalau pakai bahasa Indonesia yang baik dan benar, orang Medan pakai bahasa Medan yang baik dan benar. Kalau mau pakai bahasa formal, oke. Kalau silakan dalam dialog silakan, prokem silakan apapun, tetapi dalam menulis yang beda. Sekarang kalau kita sekarang berlima ini bicara dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar, ini akan menjadi kaku pembicaraan ini. Ya betul. Nah jadi gini, apalagi kita lihat, kau kan ada keturunan daerah Tapanuli, ya aku ada daerah Padang, Bang Halis Melayu betul, itu Aceh, Jaya ini Padang juga. Yang betul kata si catatan aku ya Bang. Dulu kalau aku ke TikTok itu, aku ingatlah zaman dulu. Di TikTok itu orang duduk tuh mener-mener pakai celana pendek, pakai kaos kaki sampai lutut. Hebat. Tapi pergilah sekarang ke sana. Itu menjadi nuansa Tapanulinya kuat sekali. Nah, kemana orang Melayunya? Iya. Ya, jadi kalau aku pernah bilang sama yang punya TikTok, kenapa nggak dimainkan 2 kali seminggu di lagu-lagu Melayu? Serampang 12, Rimmersing segala macam. Kenapa yang di situ tuh masuknya adalah lagu-lagu Tapanuli. Walaupun lagu Tapanuli kita suka. Jadi turis dari Belanda datang, dia mau duduk di TikTok yang ada di daerahnya Bang Halis. Kesawan, Datuk Kesawan Melayu punya. Begitu masuk, tak ada lagu Melayu lagi. Lagu Batak. Semua orang bisa tuh nari-nari. Dia ambil sendok, dia ambil gelas, ting. Lagu Batak. Sito Goldoarnya, Sito Goldabu. Mana lagu Melayu? Kau tahu kenapa, Is? Karena orang Batak itu, ya ini bukan soal ini aja ya. Orang Batak pertama memang suaranya kan bagus, ya orang-orang di gunung-gunung itu kan bagus. Kedua juga mungkin masalah agama juga. Orang Kristen itu rata-rata bisa nyanyi. Ya. Itu mereka manfaatkan juga di dalam kehidupan sosial. Orang Melayu ini ada kelebihan. Kelebihannya apa? Menari. Tarian Melayu itu luar biasa. Luar biasa. Aku dulu sempat ikut. Betul, luar biasa. Ada Serampang 12, Rimmersing. Aku sempat main sandiwara kok dulu. Ikut ke Melayu. Tapi ada nggak yang mengekspos ini, menggunakan ini di dalam hidup sosial kemasyarakatan? Nggak, kurang kalau menurut aku. Jadi barangkali ya mungkin kita harus mundur balik ke belakang. Pada zamannya itu mungkin era itu adalah era yang barangkali pengangkatan terhadap harkat budaya orang Melayu itu kan tinggi. Ya, karena masih ada tokoh-tokohnya kan begitu. Nah, begitu di generasi berikutnya, tokoh-tokoh ini sudah tidak lagi bisa apa-apa. Bahkan yang tokoh-tokoh yang muda sudah beralih arusnya kan begitu. Mengikuti ke era yang modern ini kan begitu. Sehingga mereka tinggal. Coba perhatikan, mana pernah lagi kita dengar ada acara kompetisi Serampang 12. Ya, Bang. Betul, Bang. Betul, Bang. Itu yang harus dihidupkan, Bang. Abang tahu nggak? Aku potong lagi ya. Pada saat dulu aku pernah jadi ketua partai ya. Jadi aku utusan dari Medan.
kumpullah kami semua. Oh, Bung Idrus, nyanyi dulu katanya kan. Nyanyi aku. Tahu nggak yang ku nyanyikan lagu apa? Fatwa Bujangga. Kecewa mereka karena ekspektasi mereka aku akan nyanyi lagu Batak. Karena setiap orang Medan datang kan nyanyi lagu Batak, ya kan? Nah, di Medan sendiri juga kawan-kawanku banyak orang Jawa belajar lagu Batak, ya kan? Tapi memang enak sih. Cuma masalahnya kalau tidak ada orang yang coba untuk menjual yang kayak gitu. Oh, Medan itu juga punya lagu-lagu yang menarik, yang indah, yang menarik dan lain sebagainya ya. Terlepas memang aku nggak terlalu banyak pemendahara lagu Batak sih ya, tapi ini juga penting menurut aku Bang. Jadi itunya orang Melayu ini harus juga memotorin untuk kayak gitu. Bang, teringat nggak Bang? Dulu tempat-tempat ronggeng itu menjamur. Ya. Dulu ada satu tempat Jalan Sutomo, itu namanya Buffet Tinggi. Ya, itu orang kalau orang lagu orkes Melayu di situ. Kemudian di tepi sungai Deli di dekat kantor wali kota. Di bawah pohon. Kemudian ada juga di Jalan Salak, tempat barang-barang bekas itu. Itu lagu Melayu sih. Nah, aku tuh ya Bang, kalau sore aku lihat di apa itu, di Istana Deli itu, yang sampai saat aku masih terkesan. Itu orang kalau menari lagu Serampang 12 itu luar biasa. Ada anak-anak kecil, ya 10 tahun, 12 tahun. Itu dia kalau dia nari di panggung tuh kayak melayang dia kakinya. Lincahnya luar biasa. Sampai pengen awak belajar tempo hari, tapi umur udah tak bisa. Aku belajar dulu, aku dulu. Dan kalau ingat itu, aku perlu juga barangkali entah ini merupakan satu sejarah atau apa, tidak tahu. Kenapa orang Melayu tuh lebih enak lenggok tariannya atau badannya lebih apa? Ya, jadi kalau aku mengambil begini tuh, dulu mungkin orang kita ini semua tak ada yang jadi penari ini. Orang pendatang yang membawakan sesuatu budaya itu kan barangkali. Ya, akhirnya mungkin dulu di pesisir tuh datanglah ini pedagang-pedagang kain dari India, ya kan? Dan untuk bagaimana dia bisa melakukan atau jualannya itu memberikan apa promosi lah kan gitu ya. Maka diambilnya lah kain tadi, ya kemudian dia gayung oyun sana sehingga akhirnya berbentuklah macam sebuah tarian gitu, ya kan gitu kan. Nah itu kebetulan yang datang itu adalah para pedagang-pedagang India yang membawa kain, jadi lebih halus lenggokannya kan begitu kan. Coba ya kan India juga penari Bang. India ya, kan juga justru kekuatannya coba lihat. Coba kita lihat ya bagaimana gerak orang penari India itu dengan penari orang Melayu. Kan banyak bermain di pinggul, bermain di pantat di pinggul kan begitu kan. Ya, itu kita banyak beradop ke sana kan gitu, adopsinya ke sana gitu. Ya mungkin kreator berikutnya sudah merubah itu. Begini, mumpung ulang tahun Kota Medan, Kota Medan ini, apa yang perlu abang ingatkan untuk Medan ini supaya nampaklah pembangunan itu resam Melayu. Kalau kita memang heterogen, tidak homogen, tapi ada resam Melayu itu, seperti yang dibuat Batiar Japar itu. Misalnya, apa pesan abang? Iya, kalau bicara tentang masyarakat, bicara tentang keinginan, itu kan pasti bagaimanapun seorang orang yang Melayu itu merasakan bahwasannya itulah. Tapi kan kita nih orang tidak lagi bisa berpikir secara begitu kesukuan, tak bisa lagi. Kita bicara harus heterogen kan, bicara nasional. Bagaimana dulu Pak Batiar Japar ya melakukan itu? Karena pada saat itu satu dia mungkin punya kekuasaan, bisa melakukan hal yang demikian. Kemudian dia mungkin merasakan bahwasanya ini Medan itu, ya kan Medan boleh dikatakan adalah seperti yang dikatakan apa tadi adalah masyarakat Melayu. Aku juga setuju juga kalau abang kita terus harus larut di dalam heterogenitas sehingga hilang identitas. Kalau aku bicara begini, sebenarnya yang bisa merubah sesuatu itu ada dua bang. Ya, dua kekuatan besar. Pertama kekuasaan, kedua itu adalah kapital, duit yang punya uang. Nah, ya. Itu. Nah, jadi misalnya contoh, gampang aja kok. Misalnya sekarang ini zaman apa ini? Aku selalu bicara dari sudut marketing. Sekarang zaman apa sih? Zaman selfie. Orang mau ke restoran, orang kalau ada tempat untuk foto. Orang ke mana-mana, orang cari lokasi untuk foto. Jadi bukan mau ininya. Nah, kenapa itu tidak diciptakan? Misalnya ada gedung pertemuan yang besar di Kota Medan, dimodalin oleh orang punya duit tapi punya tanggung jawab kesananya,
orang berfoto selalu tampil nuansa-nuansa Melayunya. Misalnya seperti itu. Jadi itu terbawa kemana-mana. Mereka kirim, share kemana-mana, secara otomatis lama-lama kan menjadi bahagian dari kehidupan kebiasaan sosial di Medan. Nah, itu maksud aku begitu. Ya, saya setuju. Tapi kekuasaan itu sekarang ini kekuasaan bukan sekedar punya kekuasaan ansih misalnya jabatan. Kekuasaan masyarakat Indonesia atau masyarakat dunia ini udah lain. Nah, jadi artinya apa? Kalau sekarang misalnya Medan dibikin seperti itu, anak-anak sekarang ini kaum milenial ini lebih suka dengan yang ada di luar negeri. Masuk dari apa? Dari gadget, dari Facebook itu, dari yang lain-lain, dari medsos. Itu nggak terlawan. Iya. Jadi nggak boleh begitu. Kita coba dulu. Nggak boleh begitu pesimis di. Coba bikinlah dulu misalnya ringtone apa kita masukkan misalnya apa namanya lagu Lapang 12 lah misalnya ringtone kita. Apa kata anak awak? Ya kan? Gantilah yang mana ya disebutnya kadang-kadang tunjuk. Tapi dia mereka nggak merasa kampungan itu bagus justru. Nah. Ya, kita yang bilang kalau kampungan dia lain. Ya, deso katanya kan. Jadi begini barangkali ya. Kalau yang dikatakan Madi itu nanti itu akan terjadi perubahan. Saya merasakan itu. Di masa remaja saya adalah pemain band. Lagu-lagu saya itu adalah lagu-lagu barat semua. Kan begitu. Begitu di usia tua saya mencari kembali. Malah enak saya mendengarkan lagu-lagu, misalnya lagu-lagu Melayu tadi kan begitu. Kok jadi enak gitu ya. Nah, jadi saya harap barangkali generasi sekarang khususnya anak-anak Melayu ini kan. Walaupun dia sekarang sudah terkontaminasi dengan irama-irama barat atau apa. Yakinlah satu waktu dia pasti akan dengarkan itu. Ya, aku setuju. Jadi gini Bang ya, kalau dilihat dari perilaku ya, behavior, dari perilaku gini, ada orang kadang-kadang cari identitas. Jadi kalau orang sudah punya, mereka kadang-kadang kembali ke natural. Misalnya contoh gini, kita dulu, akulah waktu muda, begitu aku datang ke Jakarta, pindah ke Jakarta dari Medan kan, bawa identitas. Pulang ke Medan pun ngomongnya agak logat-logat Jakarta kan. Sudah 3 tahun aku di Jakarta, sudah hilang logat Batakku. Tapi ada biar dibilang anak Jakarta ya. Sampai pernah sejarah tak terlupakan. Pada saat aku tes di TVRI itu Dol Barbarossa itu kawan Bang Alis, kawanku, aku berdua sama dia. Bilang sama dia. Sebelum lupa terus. Mengenai mengaku anak Jakarta tuh Bang, itu anak Aceh kayak itu sih. Jadi dia di Jakarta, dia jumpa orang Bang. Dia bilang gini, teman dia bilang, coba saya orang apa? Ya itu, aku mau cerita itu. Jadi aku mau cerita itu. Jadi kawan tuh bilang apa? Jadi orang tuh tebak, pasti ke orang Aceh. Ya. Mana salah? Siapa bilang saya orang Aceh? Jadi itu orang Madura? Juga bukan. Nah, jadi kalau kita orang Jakarta, kok tahu kan? Pikir kali orang ini yang ini yang mau aku ceritakan, udah diceritakan si Ari. Jadi waktu tes aku di TVRI begitu, Bang Dol tanya ke aku kan, aku bilang aku udah ngomong Bang Dol, aku bilang coba si ini orang apa? Nah, kita udah biasalah kan di TV. Tahu lah, ini kan orang Aceh. Salah lah Bang, masa orang Aceh kayak si Ari bilang tadi. Tapi aku ambil ujungnya aja lah. Begitu dibilang, tahu aku kata Bang Dol. Jakarta. Sudah tentu dong. Tapi lidah itu tak hilang. Nah sekarang kayak Bang Halis bilang benar. Aku sekarang rindu kali maka aku pilih, aku cari tuh istilah-istilah Medan. Kemarin aja aku salah ngomong, aku bilang berantam. Adik-adikku di grup bilang bukan berantam Bang, beteka katanya kan. Artinya itu bahasa-bahasa apa istilah-istilah Medan itu benar. Kayak Abang balik suatu hari kita apa yang mau kita cari lagi, kita memang orang Medan kok gitu kan. Jadi kebanggaan itu muncul, kurasa begitu. Tapi ada Bang, aku juga merasa begitu ya setengah dari hidup ini tidak di Medan, tapi aku tetap pertahankan itu bahasa Medan, itu bahasa logat Medan. Banyak orang salah sangka itu logat Batak, bukan logat Medan. Termasuk kerasnya, termasuk marah-marahnya, itu adalah bagian dari Medan. Nah jadi sampai kawan aku ya waktu aku siaran di Prambors itu kan anak Jakarta semua tuh, anak Prambors. Itu kalau aku bahasa Medan udah mereka jadi ikut. Yang misalnya aku bilang
banyak kali stan kau, aku bilang dia kan. Ada tuh kepada Marwan itu yang playboy kabel itu kan, yang nulis setan si boy. Banyak kali stan kau. Apa dia bilang? Stan itu banyak di Jakarta Fair, banyak stan. Stan Indomie. Banyak ya. Udah aku kalau marah kan gitu kan, kau yang macam-macam, kulengketkan nanti kepala kau ke dinding tuh. Itu apa? Itu diikutin orang tuh. Kemudian istilah itu bang, manyomak kali kau bilang. Semua tuh anak Prambors bilang manyomak. Asal dipaku sampai sekarang. Manyomak apa kabar? Manyomak apa kabar? Jadi kembali kepada budaya. Aku mau sorot si Jaya dulu. Dia kan adalah orang yang lama di Kota Masum, kan begitu ya. Ya, coba sekarang sama-sama lah kita bisa apakan. Dulu Kota Masum itu kan dikenal sebagai halamannya orang Melayu gitu ya. Karena istana di sana, kemudian ada masjid raya, ada kemudian di atas sana lagi ada tanah lapang gitu kan begitu. Jadi dianggap sebagai halamannya masyarakat Buddha orang Melayu kan begitu. Ya. Buckingham Palace lah ini ya, istana Inggris ya. Terakhir kan itu kan mungkin tadi seperti kita sudah ungkapkan ya, orang Melayu ini kan adalah orang-orang yang awalnya adalah orang-orang yang senang. Tak ada duitnya jual tanah, jual ini. Hebat tuh. Akhirnya dia yang imigrasi keluar kan begitu. Masuklah penduduk keluarga Jaya kan begitu. Keluarga aku juga. Aku orang Kota Masum aku. Iya, sebagian besar ada keluarga. Sebagian besar kalau daerah Amalion itu masuklah keluarga Idris lah di sana. Ya kan begitu. Tapi keluarga Ahmadi tak ada di sana tuh. Jangan. Keluarga Jaya kan begitu. Kita padang bulan. Macam mana kita mau mempertahankan budaya orang Melayu? Karena yang tak ada lagi tempat di situ. Orang Jaya yang semua dah menguasai di situ, kan begitu. Jadi ada dua hal yang aku jadi tanda tanya. Pemikiran lah mungkin. Kalau istilah calon tongnya mikir lah. Pertama.